Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 dari kelas RA akan mempresentasikan tugas besar kami algoritma strategi tentang best first search dengan permasalahan traveling salesman problem dan knapsack. Oke, next. Berikut adalah anggota kelompok 7. Yang pertama ada saya, Sandi Wijaya dengan NIM 1204500047. Yang kedua ada Justin Situmeang dengan NIM 12045061. Yang ketiga ada Teguh Arif Mauliana dengan NIM 12045075. Yang keempat ada Danar Zahra dengan NIM 12045093. Yang kelima ada Alan Barokah dengan NIM 1204500103. Next. Berikut adalah penjelasan tentang best first search. Apa itu best first search? Yaitu merupakan metode atau teknik pencarian yang menggabungkan keunggulan yang ada dari teknik deep first search dan breadth first search. Best first search merupakan sebuah metode yang membangkitkan simpul dari simpul sebelumnya yang sejauh ini terbaik di antara semua simpul yang pernah dibangkitkan. Nah, best first search itu mencari simpul yang terbaik sesuai dengan arti katanya. Tujuan dari best first search yaitu menggabungkan dua teknik pencarian untuk menelusuri satu jalur saja pada satu saat, tapi dapat berpindah ketika jalur yang lain terlihat lebih menjanjikan dari jalur yang sedang ditelusuri. Oke, next. Nah, pada best first search menggunakan konsep pencarian heuristik dan priority queue untuk memperluas simpul dari simpul sebelumnya dengan beberapa aturan tertentu. Fungsi heuristik merupakan suatu strategi untuk melakukan proses pencarian ruang keadaan atau state space. Suatu problem secara selektif yang memandu proses pencarian yang kita lakukan sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Nah, best first search akan memilih simpul atau node baru yang memiliki cost paling kecil di antara semua lead node atau simpul-simpul pada level terdalam yang pernah dibangkitkan untuk mengambil simpul terbaik digunakan. Sebuah fungsi yang disebut fungsi evaluasi. Next. Berikut adalah istilah dalam best first search. Yang pertama, start node. Start node adalah istilah untuk menyebut simpul awal sebuah pencarian. Yang kedua adalah current node, adalah simpul yang sedang dijalankan dalam algoritma pencarian jalan terpendek. Yang ketiga, skesor, adalah simpul-simpul yang akan diperiksa setelah current node. Yang keempat, simpul atau node merupakan representasi dari area pencarian. Yang kelima, open list, adalah tempat penyimpanan data simpul yang mungkin diakses dari starting node maupun simpul yang sedang dijalankan. Yang keenam adalah closed list, adalah tempat penyimpanan data simpul yang juga merupakan bagian dari jalur terpendek yang telah berhasil didapatkan. Yang ketujuh, goal node, yaitu simpul tujuan. Yang kedelapan adalah current node dari suksesor. Oke, selanjutnya next akan disampaikan oleh rekan saya Alan Barokah. Kepada Alan, saya persilakan. Oke, selanjutnya Traveling Salesman Problem. Traveling Salesman Problem atau TSP merupakan masalah klasik yang mencoba mencari rute terpendek yang bisa dilalui salesman yang ingin mengunjungi beberapa kota tanpa harus mendatangi kota yang sama lebih dari satu kali. Untuk mengimplementasikan algoritma pencarian ini, diperlukan dua buah senerai atau list, yaitu open untuk mengelola node yang pernah dibangkitkan tetapi belum dievaluasi, dan close mengelola node yang pernah dibangkitkan dan sudah dievaluasi. Algoritma best first search adalah sebagai berikut. Yang pertama, masukkan node awal ke dalam open. Yang kedua, open berisi node awal dan close masih kosong. Yang ketiga, masukkan node awal ke close dan suksesornya pada open list. 4. Ulangi langkah berikut sampai goal ditemukan dan tidak ada lagi node yang akan dikembangkan. Selanjutnya, yang pertama, hitung nilai F node yang ada pada open. Ambil node terbaik atau F terkecil.
Yang kedua, jika node tersebut sama dengan node tujuan, maka sucks. Yang ketiga, jika tidak, masukkan node tersebut ke dalam close. Yang keempat, bangkitkan semua successor dari node tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Danar Zara. Oke, kemudian di sini ada yang namanya knapsack. Jadi knapsack itu jenis masalah yang populer di bidang kombinasional dan optimasi. Di mana masalah knapsack ini biasanya itu kayak seperti bagaimana kita memilih objek yang akan dimasukkan ke dalam knapsacknya tadi, sehingga kendalanya itu terpenuhi, kemudian kita memperoleh keuntungannya maksimum. Nah, dalam knapsack ini ada juga yang namanya knapsack problem 01 KP, di mana penjelasannya merupakan kasus khusus dari KP di mana setiap item hanya tersedia satu unit, sehingga keputusannya adalah untuk memasukkan item tersebut ke dalam knapsack dengan nilai X sama dengan 1 atau tidak dengan nilai X-nya sama dengan 0. Oke, next. Nah, di penjelasan knapsack 01 ini, knapsack 01 ini juga sebagian menggunakan metode burst and bound, di mana juga menggunakan dengan yang terbaik pertama. Kemudian ada juga yang mengembalikan max profit dengan daftar yang menyimpan posisi indeks item dengan solusi terbaik. Kemudian ada keuntungan dimaksimalkan sambil nota berada di bawah batas berat. Kemudian program ini menggunakan antrian prioritas untuk menyimpan node yang diurutkan berdasarkan batas terbaiknya. Di mana node dengan nilai terikat tertinggi itu nanti akan dikembalikan saat dikeluarkan dari antrian prioritasnya tadi. Nah, kemudian yang bagian terakhir itu di pendekatan pertama terbaiknya itu sampai pada solusi optimal biasanya lebih cepat daripada pencarian pertama yang luas. Oke, next. Hasil dan pembahasan. Pertama, kami menggunakan kota yang ada di Romania untuk data kami. Ini adalah peta kota-kota di Romania dengan jarak tiap antar kota tersebut. Sekarang ke coding. Untuk coding, pertama yang dilakukan adalah untuk menginput semua kota yang ada di peta dengan jarak antar kota tersebut. Yang di kota ada 20, nama dan jarak untuk penerapan TSP. Berikutnya, kami membuat fungsi best first search atau BFS dengan membuat sebuah list kosong yang bernama explore untuk menaruh node-node-nya. Pertama, kami menggunakan node awal dengan queue atau priority queue dan menggunakan fungsi while if. Kita menggunakan queue print queue dan node sama dengan queue.pop untuk mengeluarkan elemen di posisi yang diinginkan, dan jika tidak ada di posisi yang kita inginkan, yaitu yang jarak paling dekat, kita append node tersebut. Dan jika semua node yang terbaik sudah diambil, kita break atau untuk menyelesaikan node tersebut. Dan berikutnya kita menggunakan neighbors untuk mengsort awal kota yang kita inginkan ke kota akhir yang kita inginkan dengan node-node yang terbaik untuk mencari jarak yang paling minimal dan terbaik dari kota awal sampai kota akhir. Dan dalam fungsi akhir-akhir itu adalah fungsi print dan fungsi input. Jika kita lihat hasilnya, kita menginput untuk kota awal yaitu Arad, dan kita menginput kota akhir sebagai Bukares sebagai contoh.
jika terlihat ini adalah hasilnya. Jalan terbaik dari kota awal sampai ke kota akhir. Dari Arad ada 3 kota yang bisa dijajahi, tetapi kita dipilih Sibiu karena merupakan jarak paling minimal atau jarak paling dekat. Dan habis Sibiu kita ada 3 kota lagi, dan kita melewati Fagaras karena Fagaras merupakan jarak paling dekat. Sama dengan Bukares dan Sibiu, kita memilih Bukares. Dan akhirnya kita bisa lihat hasil akhirnya bahwa jalan terbaik dari Arad sampai ke Bukares lewat Sibiu dan Fagaras, dan akhirnya sampai di Bukares. Itu untuk coding TSP. Selanjutnya, coding knapsack akan dijelaskan oleh Teguh. Berikut merupakan codingan dari permasalahan knapsack. Kami menggunakan metode branch and bound dan menggunakan strategi best first search. Di sini variabel n menunjukkan jumlah dari suatu item dan jumlahnya yaitu 15, dan W kapital yaitu untuk menunjukkan kapasitas dari weight. Di sini kapasitasnya yaitu 40, dan profit P itu menunjukkan suatu profit, dan W kecil itu untuk menunjukkan weight atau berat, dan P per weight itu merupakan pembagian dari profit dibagi dengan weight, atau bisa kita sebut juga dengan densitas. Lalu kita masuk ke fungsi. Di sini kami menggunakan OOP. Yang pertama kita membuat kelas dari suatu objek, yaitu objeknya priority queue. Karena kita menggunakan strategi best first search, di sini priority queue itu merupakan best first search-nya, tekniknya. Kemudian kita buat fungsi konstruktor, di mana dengan atributnya ada PQ dengan hasilnya yaitu sebuah list, dan atribut length yaitu 0. Kemudian kita buat fungsi insert, yaitu untuk memasukkan data dari di atas tersebut. Kemudian kita melakukan perulangan I untuk memasukkan prioritas Q. Kemudian kita lakukan get underscore bound untuk melakukan pencarian dari nilai I, di mana nilai I kita mulai dari 0. Kemudian lakukan perulangan I, di mana I-nya itu kurang dari panjang dari antrian prioritas atau PQ. Kemudian kita lakukan percabangan if dari PQ ke I itu lebih dari node. Jika kita sudah menemukan hasil dari PQ, kita akan melakukan break atau pemberhentian. Lanjut ke I ditambah sama dengan 1 untuk melakukan iterasi. Dan kita buat fungsi print untuk mencetak nilai dari PQ, di mana I-nya itu dari list dengan jarak dan panjang dari antrian prioritas, di mana akan mencetak prioritas Q dari I, kemudian menghasilkan prioritas PQ dari ke I. Lanjut kita buat
fungsi remove, di mana remove ini untuk menentukan hasil untuk melakukan pencarian, di mana apakah ada di hasil ini akan ada suatu error gitu. Di sini hasilnya yaitu dari PQ, di mana except itu untuk menunjukkan bahwa apakah jika prioritas Q itu dengan error, maka akan mencetak priority Q is empty, cannot pop from empty list. Lanjut, kita buat suatu kelas dengan objek node, dengan fungsi konstruktor, dan dengan atribut level, profit, weight, dan item. Lanjut, kita buat fungsi pencarian dari suatu node, di mana jika node dari berat itu lebih dari sama dengan weight, kita return ke 0. Dan jika hasilnya itu sama dengan node dari profit, dan J itu merupakan node dari level ditambah 1. Kemudian variabel total weight itu sama dengan node dari weight. Kita lakukan perulangan J, di mana J itu kurang dari sama dengan jumlah item dikurangi 1, dan total weight ditambah weight ke J itu kurang dari sama dengan kapasitas dari weight. Total weight sama dengan total weight itu ditambah weight ke J. Terus result itu untuk mendapatkan hasil, di mana hasilnya itu ditambah dengan profit ke J. J plus 1 sama dengan 1 untuk melakukan suatu hasil dengan iterasi. Terus jika K itu kurang dari sama dengan jumlah item dikurangi 1, maka selanjutnya result atau hasilnya itu di sini untuk menyatakan rumus dari metode branch and bond, di mana result atau ini simpul ditambah dengan kapasitas dikurangi total weight dikali densitas ke K. Kemudian kita buat variabel node generates untuk melihat jumlah dari simpul yang dihasilkan untuk melakukan suatu pencarian solusi yang optimal. Kemudian kita inisialisasikan fungsi antrian prioritas itu dengan PQ, di mana kemudian kita buat V yang diinisialisasikan sebagai root dengan level 0, profit dengan 0, weight sama dengan 0. Dan node generate itu kita sama dengan node generate plus 1. Kita lakukan max profit itu kita mulai dengan inisialisasikan ke 0, dan simpul ke if simpul v.bond itu untuk melakukan pencarian dari v atau simpul. Lanjut, kemudian kita lakukan fungsi insert pada PQ untuk memasukkan dari nilai simpul. Kemudian lakukan perulangan PQ dengan fungsi panjang atau length itu bukan sama dengan 0, di mana V sama dengan PQ.remove itu untuk menghapus node dengan base terikat atau base bound. Kemudian jika V atau simpul itu lebih dari max profit, itu untuk memeriksa node apakah masih yang terbaik. Kemudian kita mengatur U ke child yang menyertakan item barang berikutnya. U sama dengan node 0,0,0. Terus lanjut, kita
buat fungsi untuk mengambil list v dan menambahkan list u dengan variabel u.item sama dengan v.item.copy, dan kemudian kita lakukan penambahan untuk barang berikutnya dengan cara u.itemnya itu menggunakan fungsi append dengan u itu pada fungsi level. Lanjut. Jika u dari wake itu kurang dari sama dengan kapasitas wake dan u dari profit itu lebih dari max profit, maka max profit itu sama dengan u dari profit yang menyatakan untuk memperbarui nilai profit, dan best item sama dengan u.item untuk memperbarui dari item atau item terbaik yang memenuhi kapasitas dari wake. Lanjut, jika u itu lebih dari max profit, maka kita lakukan PG atau antrian prioritas. Itu kita lakukan fungsi insert untuk masukkan nilai dari u. Kita mengatur u ke child yang tidak menyatakan item berikutnya dengan cara kita buat variabel u kedua atau item kedua. Coba ke bawah. Dengan node dan parameter di dalamnya, yaitu ada u dengan level, v dari profit, dan v dari wake. Kemudian lakukan node generate untuk melihat berapa jumlah simpul yang dihasilkan setelah kita melakukan pencarian. Kemudian selanjutnya, jika U2 itu lebih dari max profit, maka kita lakukan fungsi PG dengan fungsi insert untuk memasukkan U2. Selanjutnya kita lakukan fungsi print untuk melihat solusi optimal yang kita hasilkan, mana di sini ada max profit, node generate, dan best item. Di sini kita mendapatkan max profitnya yaitu $227 dan simpul yang dihasilkannya yaitu sebanyak 39 simpul, dan barang terbaik yang memenuhi kapasitas wake atau kapasitas tasnya yaitu ada barang ke-0, barang ke-1, barang ke-2, barang ke-4, barang ke-5, barang ke-6, dan barang ke-7, dan barang ke-14. Sekian dari pemaparan kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.